Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Bruno Fernandes terpilih menjadi man of the match laga Manchester United versus Nottingham Forest. Kapten Setan Merah ini benar-benar menjadi pembeda di laga ini. Di laga melawan Nottingham Forest, Bruno Fernandes terpilih sebagai man of the match versi Premier League. Mengapa demikian? Kontribusi besar pertama Bruno Fernandes di laga ini adalah ia membantu MU menyamakan kedudukan atas Nottingham Forest. Babak kedua baru berjalan 7 menit, MU berhasil menyamakan kedudukan. Bruno Fernandes dengan cerdas lolos dari jebakan offside dan mampu memberikan umpan matang yang diselesaikan Casemiro. Gol ini sangat krusial, karena berkat gol ini MU bermain dengan lebih tenang dan tidak tergesa-gesa seperti di babak pertama. Kontribusi terbesar Bruno Fernandes di laga ini tentu karena ia mencetak gol kemenangan Setan Merah. Berawal dari Rashford yang dijatuhkan Danilo di kotak terlarang, Bruno Fernandes mengambil tanggung jawab sebagai eksekutor penalti dan melakukan tugasnya dengan baik. Berkat 1 gol dan 1 assist ini, sang kapten dinobatkan sebagai man of the match di laga ini. Manchester United mengamankan 3 poin saat berhadapan dengan Nottingham Forest Sabtu 26 Agustus 2023. Kemenangan ini disambut gembira oleh fans Setan Merah. MU demikian memainkan pekan ketiga Premier League 2023-2024 di Old Trafford. Setan Merah menjamu Nottingham Forest dan menargetkan kemenangan usai kalah dari Tottenham di pekan lalu. Fans MU sempat dak-dik-dukser. Pasalnya laga baru berjalan 4 menit namun gawang MU sudah kebobolan 2 gol. Namun dengan determinasi yang tinggi, Setan Merah mampu mencetak 3 gol dan mengamankan kemenangan di laga ini. Epic comeback Setan Merah ini disambut gembira oleh para pendukung MU. Mereka meluapkan kegembiraan mereka di media sosial, seperti yang terlihat di beberapa postingan berikut ini. Kapten Manchester United Bruno Fernandes sangat girang melihat timnya mampu comeback melawan Nottingham Forest. Ia menilai timnya menunjukkan mentalitas yang bagus di laga ini. Bruno Fernandes mengaku senang melihat timnya bangkit dari keterpurukan. Bruno Fernandes mengakui bahwa MU mengawali laga dengan sangat buruk, namun ia lega karena timnya mampu membalikan keadaan. Kami memang tidak mengawali pertandingan sesuai dengan apa yang kami inginkan, namun yang terpenting adalah kami mampu bangkit. Secara garis besar performa kami cukup bagus. Kami bersabar, kami tahu cara mengontrol bola, yang terpenting adalah kami mampu meraih 3 poin. Bruno Fernandes menyebut bahwa kemenangan kontra Nottingham Forest ini sangat krusial. Ia menilai kemenangan ini diperlukan untuk mendongkrak kepercayaan diri Setan Merah. Bruno Fernandes mengungkapkan perasaannya usai mencetak gol kemenangan Manchester United melawan Nottingham Forest. Ia mengaku tidak mendapatkan kendala berarti karena ia sudah terbiasa mengeksekusi penalti. Bruno Fernandes mengaku tidak terlalu terbebani saat menjadi algojo di momen krusial itu. Bruno Fernandes menyebut bahwa ia sama sekali tidak keder saat mengeksekusi penalti itu. Ia menyebut bahwa ia sudah mempersiapkan diri dengan baik, jadi ia pede tendangannya tidak akan meleset. Kunci dari penalti yang baik adalah Anda melakukan segalanya dengan tepat, sambung Fernandes. Saya sudah mempelajari banyak situasi penalti, jadi saya siap jika tim ini membutuhkan saya. Namun saya rasa ada pemain kami yang lain yang juga mampu mengeksekusi penalti. Bruno Fernandes juga menyebut bahwa ia tidak pernah ragu saat timnya tertinggal 2-0 terlebih dahulu. Ia menilai MU punya kualitas yang bagus, jadi ia yakin timnya mampu membalikan kedudukan.
Manchester United dilaporkan bersedia menggunakan Aaron Wan-Bissaka dalam proposal untuk mengontrak bek Wolverhampton Wanderers, Nelson Semedo. Nelson Semedo tampil mengesankan di pertandingan pembuka klubnya pada tahun 2023 dengan kekalahan 0-1 di markas MU. Namun ia adalah salah satu pemain dengan gaji terbesar di Wolverhampton. Awal pekan ini, manajer MU Erik ten Hag dikabarkan berminat untuk mengontrak pemain internasional Portugal itu sebelum jendela transfer musim panas berakhir. Meskipun pelatih asal Belanda itu sudah memiliki dua opsi, yaitu Diogo Dalot dan Aaron Wan-Bissaka. Keduanya memiliki kualitas kontras yang bisa dibilang terbukti berharga bagi MU. Meski demikian, menurut Football Insider, Erik ten Hag bersedia mengizinkan Wan-Bissaka pindah ke Wolverhampton jika itu berarti merekrut Semedo. Meskipun Wan-Bissaka jarang tampil untuk MU selama paruh pertama 2022-2023, ia mampu meyakinkan ten Hag setelah Piala Dunia dan membuat total 34 penampilan di semua kompetisi. Namun karena kendala FFP, MU tidak berada dalam posisi di mana mereka dapat mengeluarkan dana bebas untuk membeli bek kanan baru, terutama ketika mereka masih ingin mendatangkan gelandang tengah lainnya. Nasib Sofyan Amrabat di Fiorentina semakin kelabu. Sang gelandang sudah tidak lagi dilibatkan dalam aktivitas Fiorentina. Fabrizio Romano mengklaim bahwa Amrabat benar-benar serius ingin pindah ke MU. Ia rela didepak dari skuad Fiorentina agar bisa bergabung dengan Setan Merah. Menurut laporan Fabrizio Romano, Amrabat saat ini sudah resmi didepak dari skuad Fiorentina. Semuanya dimulai sejak laga playoff Liga Eropa melawan Rapid Vienna di tengah pekan kemarin. Amrabat tidak dilibatkan dalam skuad Fiorentina dan ia kembali tidak dilibatkan dalam skuad Fiorentina yang akan menghadapi Lecce. Romano juga mengkonfirmasi sang gelandang kini berlatih terpisah dari skuad Fiorentina sebagai persiapan ia pindah ke Manchester United. Keputusan Amrabat untuk mengucilkan diri dari skuad Fiorentina ini berpotensi jadi senjata makan tuan bagi sang gelandang. Hingga saat ini MU belum kunjung mengajukan tawaran ke Fiorentina, padahal bursa transfer akan ditutup kurang dari sepekan lagi. MU dikabarkan masih kesulitan mencari tambahan dana untuk memboyong sang gelandang, jadi mereka gagal mendapatkan tambahan dana itu, maka transfer Amrabat ini bakal batal. Manchester United tertinggal 2 gol cepat Nottingham Forest sebelum berbalik menang 3-2. Kapten MU Bruno Fernandes menegaskan hasil akhir yang terpenting. Bruno Fernandes mengakui MU menjalani start yang horor, namun pemain berusia 28 tahun itu bersikukuh timnya menunjukkan penampilan yang relatif bagus untuk meraih kemenangan. Tadi itu memang mengerikan. Tapi kami mengendalikan permainan, mengendalikan bola, dan memulai melakukan hal-hal yang tepat, sahut gelandang Bruno Fernandes. Mereka bertahan dengan baik dengan banyak pemain sehingga sulit ditembus, namun kami mendapatkan kemenangannya dan itulah yang terpenting. Saya tahu bahwa kami punya waktu untuk mengubah situasinya, tapi kami tetap tenang. Kami mulai menjaga bola di belakang dan mendapatkan kepercayaan diri, dan setelah itu pertandingannya di bawah kendali kami. Kami menciptakan banyak tembakan di babak pertama. Secara keseluruhan penampilan tadi sangat bagus kecuali 4 menit pertama itu. Mantan gelandang Chelsea Emmanuel Petit meyakini bahwa Mason Mount akan kesulitan untuk menunjukkan performa terbaiknya di Manchester United. Emmanuel Petit sendiri mengaku sangat menyesalkan keputusan Chelsea melepas Mason Mount ke Manchester United. Petit juga meyakini Mason Mount akan kesulitan untuk beradaptasi dengan lini tengah Setan Merah, dan hal itu bisa terlihat di mana kerjasama antara Casemiro, Bruno Fernandes, dan Mason Mount saat ini tidak bekerja maksimal. Saya sangat frustasi. Mason Mount meminta untuk meninggalkan Chelsea. Kami dapat merasakan rasa frustasinya selama berbulan-bulan musim lalu. Ia mengalami cedera untuk beberapa waktu dan ia tidak bermain terlalu banyak di akhir musim, ujar Manuel Petit. Masalah kontraknya telah dikelola sangat buruk oleh klub. Saya pikir dia menderita di musim lalu, dan fakta bahwa dia menandatangani kontrak dengan MU berarti dia berada di bawah tekanan besar. Dia tampak kesulitan tampil di lini tengah MU, dan kombinasi antara Casemiro, Bruno Fernandes, dan Mason Mount tidak bekerja sama sekali.
Winger Manchester United Facundo Pellistri menyatakan kesiapannya untuk bersaing dengan rekan-rekannya untuk memperebutkan posisi di tim utama pada musim ini. Facundo Pellistri menunjukkan performa yang sangat mengesankan saat MU melakoni tur pramusim tahun ini. Akan tetapi pemain muda asal Uruguay tersebut akan tetap dipinjamkan ke klub lain demi mengasah kemampuannya. Erik ten Hag sendiri sempat merekomendasikan FC Twente, namun Sheffield United juga dikabarkan tertarik untuk meminjamnya selama 1 musim. Akan tetapi seiring dengan cedera lutut yang membekap Amad Diallo, membuat Setan Merah mulai mempertimbangkan untuk mempertahankan Facundo Pellistri. Salah satu alasannya karena MU tidak punya banyak pilihan di posisi sayap kanan. Belakangan Pellistri menyatakan keinginannya untuk bertahan di MU. Bukan hanya itu, Pellistri juga siap memperjuangkan posisinya di tim utama Manchester United pada musim ini.